Ya, shalom. Selamat malam, saudara yang kasih Tuhan. Kita bersyukur ya untuk malam hari ini kembali diberi kesempatan, dan jangan menjalani semua ini dengan terpaksa, tetapi jalanilah semua itu dengan ketulusan hati. Ya, puji Tuhan. Kita belajar sesuatu dari Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai dengan ayat 12 pembacaannya. Orang yang buta sejak lahirnya. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia, dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku. Selama masih siang, akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi, dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, "Bukankah dia ini yang selalu mengemis?" Ada yang berkata, "Benar, dialah ini." Ada pula yang berkata, "Bukan, tetapi ia serupa dengan dia." Orang itu sendiri berkata, "Benar, akulah itu." Kata mereka kepadanya, "Bagaimana matamu menjadi melek?" Jawabnya, "Orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku dan berkata kepadaku, 'Pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu.' Lalu aku pergi, dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat." Lalu mereka berkata kepadanya, "Di manakah dia?" Jawabnya, "Aku tidak tahu." Semua katakan, amin. Saudara yang kasih Tuhan, tadi saya awali dengan pendahuluan bahwa Tuhan memperlengkapi kehidupan kita. Memperlengkapi, catat baik-baik, memperlengkapi kehidupan kita dengan panca indera. Ya, panca indera, mata, telinga, dan lain sebagainya. Saya percaya itu pasti akan sangat berguna buat kehidupan kita sendiri. Akan berguna. Dan pasti itu maksud Tuhan. Tetapi bagaimana melalui panca indera atau melalui apa saja yang kita miliki, yang Tuhan berikan pada kita, bagaimana kita ini bisa mempermuliakan nama Tuhan melalui apa yang ada pada kita. Itu semuanya tergantung sikap kita, pengertian yang kita harus miliki. Lebih dari itu, bukan hanya tergantung kita, pengertian yang kita miliki, tetapi adakah saudara dan saya, sekali lagi saya ulangi, memanfaatkan waktu yang ada. Karena setiap kehidupan manusia tidak pernah lepas, tidak pernah keluar dari perjalanan waktu. Tidak bisa saudara istirahat, meminta kepada Tuhan supaya saudara tidak akan memasuki bulan September. Atau bulan September tidak akan memasuki bulan Oktober. "Tuhan, aku tunda Tuhan Oktoberku, Tuhan. Ya, biarkan aku mau istirahat dulu. Biarkan yang lain akan menikmati Oktobernya." Kalau saudara berkata kepada yang lain, katakan, aku tidak akan menikmati dulu sarapan dulu lah sarapan. Tapi aku nanti saja, itu bisa. Tapi waktu tidak bisa saudara tolak. Tidak bisa saudara tunda. Maka selaras dengan perjalanan waktu, bagaimana kita memanfaatkan? Kalau saya katakan waktu itu dalam bilangan 100, maka ideal sebenarnya kita juga melakukan aktivitas 100. Ya, jadi benar-benar tidak ada kelebihan, tidak ada kekurangan.
Tetapi kalau kita sungguh-sungguh menyadari tentang manfaat daripada apa yang Tuhan percayakan kepada kita, yang ternyata bukan hanya hidup, tapi dilengkapi dengan kehidupan, dengan peralatan, kelengkapan untuk kita bisa melihat, untuk mendengar, mau dan sebagainya, berbuat dengan tangan yang normal. Tuhan mau kita berbuat sesuatu. Bukan hanya untuk kepentingan kita, tapi untuk mempermuliakan nama Tuhan. Itu pasti mempermuliakan nama Tuhan. Selama dikatakan selama siang kita bisa bekerja. Itu yang saya maksud dengan perjalanan waktu, memanfaatkan waktu. Sebab akan tiba malam, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Saudara yang dikasih Tuhan, bahkan sedapatnya sebenarnya, kalau kita katakanlah punya bilangan 100 untuk waktu, kita tidak hanya sekedar mengerjakan kegiatan 100 poin, tapi bisa mengerjakan, kalau memang kita bisa mengerjakan dalam satu hari, katakanlah 2 poin, kenapa tidak? Amin. Kalau kita bisa melakukan lebih dari 2 poin daripada 1 poin, mengapa tidak kita lakukan? Saudara yang dikasihi Kristus Yesus Tuhan, coba perhatikan ayat yang pertama di sana. Bahwa Yesus tidak hanya sekedar lewat. Yesus tidak hanya sekedar ke kota, menuju kota. Dan kemudian dia memakai kacamata kuda. Atau mungkin dia menutup, kalau seperti orang penumpang di pesawat seringkali kemudian membawa tutup mata ya, yang apa nih, supaya tutup. Nah, saya punya kebiasaan kalau justru naik pesawat dalam perjalanan panjang, saya justru manfaatkan itu untuk membaca. Saya biasa kalau perjalanan luar negeri itu saya membaca buku-buku baru, itu antara 2-3 buku baru saya bawa. Dan itu biasanya habis di perjalanan. Yang lain saya tidur, saya manfaatkan waktu untuk baca. Itu paling nikmat bagi saya. Ya, paling nikmat. Bagi saya itu adalah kesempatan yang di mana saya tidak bisa berbuat apa-apa, tetapi saya masih bisa memanfaatkan sesuatu yang tidak bisa saya dapatkan ketika saya di bawah. Karena begitu banyak kegiatan yang harus saya kerjakan. Ya, kecuali ya, di dalam pesawat tidak bisa kita lakukan yang lain, kecuali hanya membaca. Ya, saudara yang dikasih, itu tergantung kita. Bagaimana kita memanfaatkannya, bagaimana kita melakukannya, itu tergantung, itu keputusan kita. Ya. Di sana Yesus tidak hanya sekedar lewat dari satu desa ke desa, satu kota ke kota, satu tempat ke tempat, tetapi dikatakan ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Saya percaya dia juga melihat beberapa orang yang tidak buta, tetapi dia justru arah pandangannya melihat kepada yang tidak normal. Katakan tidak normal. Artinya tidak semestinya, katakan tidak semestinya. Menarik perhatian. Berikan dulu tepuk tangan, haleluya. Itu yang Tuhan ajarkan pada kita. Dia tidak hanya sekedar berjalan. Tanpa bermaksud bermegah, tanpa. Tuhan tahu persis hati saya. Kalau saya perjalanan keluar, ya, terutama ke Jepang, saya sungguh-sungguh sangat cinta dengan negeri itu. Karena apa? Negeri dikelola dengan luar biasa, detail sekali. Dan selalu saya mengambil gambar, saya sudah pernah cerita di mimbar ini. Saya selalu mengambil, saya foto itu namanya trotoar. Bentuk macam-macamnya, apakah itu dalam bentuk tegel atau yang batu kecil-kecil yang ditotos sedemikian rupa, ampiangan itu. Dan itu ada yang warna merah, ada yang warna kuning, ada yang warna hitam, saya foto jebret. Ya, sudah saya tanya, mbok ki apa toh? Wis toh, ki ono perlu ning pokoknya tak foto. Apa di pojok-pojok jalan yang bagaimana finishing dan saya terus taman-taman. Itu berapa tahun yang lalu. Dan ketika Bambang DH itu menjadi wali kota Sambungan waktu itu, ya, menjelang setelah Pak Narto meninggal dan dia nyambung untuk 2 tahunnya, dan kemudian masuk tahun keduanya dia dipilih lagi, foto itu saya berikan lagi. Ya, saya berikan. Saya komentari saja sederhana, barangkali dengan lihat foto ini Bapak akan bisa mendapatkan inspirasi. Termasuk taman-taman yang ada. Dan saya katakan kalau di Surabaya bisa sebenarnya dilakukan seperti itu. Dan ternyata akhirnya pas dia mendapatkan staf yang sangat responsif, yaitu Ibu Risma pada waktu itu sebagai
kepala pertamanan kota. Dan seperti gayung bersambut. Dan saya tidak melihat ada kota di Indonesia seperti di Surabaya, di mana seluruh area, di seluruh pojok jalan, di mana ada tanah kosong itu tertanam taman yang indah. Ada banyak yang bisa kita kerjakan, ada banyak. Apalagi saya mengatakan bahwa saudara dan saya bukan hanya sekedar seorang yang biasa. Kita sudah diperlengkapi dengan kebenaran demi kebenaran. Hati kita dijamah. Kita tidak hanya diperlengkapi dengan pengetahuan, kemampuan untuk menilai, kemampuan untuk mengevaluasi sesuatu. Tetapi saudara dan saya sudah beroleh pengurapan dari Roh Kudus, Roh Allah, Roh Yesus yang luar biasa itu. Saya percaya kita disadarkan bahwa kita diperlengkapi dengan mata, diperlengkapi dengan telinga dan sebagainya, ditambah urapan dari tempat yang maha tinggi, hati kita pun sudah disucikan dengan darah Yesus. Saya percaya Tuhan punya maksud untuk kita melihat hal-hal yang tidak wajar, untuk melihat hal-hal yang kurang, untuk melihat hal-hal yang tidak semestinya. Bukan seperti kemudian mengomentari dengan cara negatif. Itu orang buta dari sejak lahir. Nabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini atau ia sendiri? Atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta? Melihat kekurangan di kota, melihat kekurangan di kantor saudara, melihat kekurangan di mana saja saudara melihat kekurangan itu, mungkin kotor dan sebagainya. Mulailah dari diri kita sendiri. Mungkin ada omplong, mungkin ada gelas aqua geletak di bawah kaki kita. Tuhan tidak hanya membiarkan saudara untuk melewati, melompat, bahkan ditendang-tendang. Saya percaya kalau kita punya kepekaan, ini hal yang perkara kecil, kita akan ambil dan kita mulai buang ke tempat sampah. Yang setuju berikan tepuk tangan. Pasti karena waktu ini berjalan begitu cepat. Tuhan mau supaya kehidupan kita dari menit demi menit itu ada manfaatnya. Saudara melihat kekurangan-kekurangan yang ada di kampus, yang ada di kantor dan lain sebagainya. Saudara sedang melihat ada orang yang sedang kekurangan ini, sedang ada di anjal mungkin, anak jalanan, apa sebagainya. Saudara sebenarnya sedang diberi kesempatan untuk berbuat sesuatu. Sehingga Tuhan Yesus pernah berkata, orang miskin selalu ada padamu. Artinya, Tuhan memberi kesempatan untuk saudara berbuat baik. Yang setuju mengerti, mari berikan tepuk tangan. Bukan untuk mencela. Saleh sopo kowe kok dadi wong kok gelemen marat. Mbok kaya aku sugih. Ya, mungkin lebih rohani. Loh, bagaimana Bapak bisa sugih? Iya, aku banda dengkol. Dengkolmu ora mbok engko. Mbak tinggal, pikir dia, surat. Tapi mungkin kita menganggap kita rohani, mengatakan demikian. Tuhan menghendaki untuk kita berbuat sesuatu. Amin. Kalau saudara melihat di gereja kita ada kekurangan, bukan untuk memberi komentar yang negatif, bukan untuk menghukum, tetapi Tuhan mau ketika saudara bisa melihat dan menanggap Tuhan sedang mempercayakan untuk saudara bertindak, melakukan perbuatan baik. Mari yang setuju berikan tepuk tangan. Ini yang Tuhan ajarkan sederhana saja. Bagaimana membuat kehidupan ini nama Tuhan semakin dipermuliakan? Bukankah ending dari cerita ini nama Yesus dipermuliakan? Betul. Dan bahkan menjadi satu satu kesaksian bahwa Yesus adalah Mesias, Yesus adalah Anak Allah yang penuh kuasa. Ada kesempatan untuk kita mempermuliakan namanya melalui apa yang kita lihat, melalui apa yang kita dengar, melalui apa yang kita tanggap dengan oleh persoalan sesuatu. Dari hal yang kecil kita harus mulai. Kita tidak hanya kemarin waktu Pak Joko itu tanya. Ya, karena waktu itu saya perkenalkan beberapa, ya, Bambang, ada Bu Bambang, ada Bu Dina, saya perkenalkan siapa mereka. Wah, ya dia bahasa Indonesia tapi campuri Jawa karena saya memang tak Jawani terus, ya, supaya dia sebagai nanti sebentar akan jadi perwira tinggi, Bapak supaya tidak lupa bahasa Jawa. Beliau nih percaya Bapak ini naik, ya, Bapak pada waktu dekat Bapak sudah akan punya bintang, ya, saya percaya itu Pak. Ya, dan dia memberi komentar, waduh saya sudah dengar Pak mengenai kiprahnya gereja penjenengan itu di begini dan sebagainya. Pak, kami ini hanya berdasarkan anugerah. Kalau kami punya mata kami tidak melihat,
itu namanya kami adalah orang yang sedang melakukan dosa. Apalagi kalau kita mengerti, Pak, bahwa kita harus melakukan sesuatu yang baik dan kita tidak melakukannya. Itu firman Tuhan, Pak. Kalau kita mengerti harus melakukan sesuatu yang baik tapi tidak melakukannya, kita adalah orang yang berdosa. Jadi sepanjang ada kesempatan untuk melakukan, lakukan. Sekecil apapun lakukan. Bukannya justru seperti yang diajarkan, dituliskan di sini, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri adalah orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta. Orang yang komentar ini menempatkan dirinya sebagai orang yang saleh. Saudara yang dikasihi Kristus Yesus Tuhan, itu diulang. Kalau saudara membaca selengkapnya dalam perikop ini, saudara akan tahu bahwa mereka menempatkan dirinya sebagai orang saleh. Saya lompat coba baca di ayat 34. Jawab mereka, engkau ini lahir sama sekali dalam dosa, tahu? Itu kira-kira. Engkau hendak mengajar kami. Kenapa? Si anak yang orang yang disembuhkan ini kemudian memberikan kesaksian panjang lebar kepada orang-orang Farisi. Tapi ditutup saja. Jawab mereka, engkau ini lahir sama sekali dalam dosa dan engkau hendak mengajar kami. Lalu mereka mengusir dia keluar. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini coba perlu. Kita jangan melewatkan apa yang Tuhan izinkan untuk kita lihat. Kembali kepada kesaksian saya bersama dan Lana, saya katakan terus beliau mau singgung karena saya kan menyampaikan dalam sambutan saya bahwa pembangunan itu tidak hanya berbicara fisik, tapi pembangunan juga perlu dibangun mental, spiritualnya. Kita sudah melihat bagaimana negeri ini sedang tercabik-cabik oleh karena orang pintar banyak, tapi orang yang punya mental spiritual yang sehat itu sangat sedikit. Ya, dan beliau waktu makan itu juga mengomentari, ya betul Pak, itulah Pak, itu beban kami. Saya bersyukur kami di bagian itu diberi kesempatan untuk kami bisa kiprah dengan Bapak memberi kesempatan kita membangun ini. Ini saya pikir sesuatu yang luar biasa. Itu memberi ruang yang lebih luas untuk kami bisa andil di dalamnya. Dalam membentuk warga bangsa ini memiliki mental spiritual yang baik. Ya, saudara yang dikasihi Kristus Yesus Tuhan. Dan saya juga sempat katakan begini, bahwa kami punya pendapat tentang masalah Indonesia ini. Itu sebenarnya satu kesempatan untuk kami bisa masuk untuk melakukan sesuatu. Dan bahkan saya ketika diminta komentar tentang bagaimana yang artinya ada satu kesempatan dengan Pak Dekaro beberapa saat yang lalu berjumpa dan begitu panjang waktu yang ada waktu di ruangan transit. Ya, saya hanya katakan bahwa bagi kami ketimpangan yang ada sekarang ini bagi kami adalah kesempatan bagi kami untuk masuk. Kesempatan bagi kami untuk berbuat baik. Sekali lagi ingat bahwa orang miskin selalu ada di manapun dan kapanpun. Amin. Artinya kita diberi kesempatan untuk melakukan sesuatu. Yang setuju, mari katakan amin dan berikan tepuk tangan. Haleluya. Langsung Yesus memberikan jawaban dan langsung menyadarkan juga kita pada malam hari. Bukan dia, bukan juga orang tuanya. Sudah, kalau mau ngomong dosa itu siapa sih yang nggak dosa? Kalau ngomong dosa, ngomong kesalahan, siapa sih yang nggak punya salah? Kalau ngomong nggak sempurna, siapa sih ngomong orang yang sempurna? Saya yang berdiri di tempat ini, saya sadar bahwa saya tidak sempurna. Tapi saya mau belajar terus memanfaatkan waktu, kesempatan untuk sempurna di dalam Yesus. Mari yang setuju berikan tepuk tangan. Haleluya. Ini yang coba kita perlu pahami. Selama kita bernafas, itu artinya Tuhan masih memberi kesempatan kita untuk sempurna. Sempurnalah kamu, sebab Bapa yang di surga itu sempurna. Upayakan, kerjakan, lakukan, ambil kesempatan itu. Itu yang dimaksud. Jadi kita jangan kemudian hanya mengukur akan soal dosa orang, kesalahan orang. Tidak akan pernah selesai. Tidak akan pernah selesai. Ya. Dan inilah tugas gereja, inilah tugas hamba-hamba Tuhan. Ya. Memang ada saat di mana kita ini mendisiplin, ada saat di mana kita sedang ada istilahnya cooling down dulu dan sebagainya. Itu hanya merupakan satu proses.
Tapi ketika kita harus melupakan sama sekali orang yang salah, orang yang berdosa, itu sebenarnya yang berdosa adalah kita. Karena kita punya mata, kita punya telinga, kita mengerti orang itu ada dalam keadaan yang tidak sempurna. Kita membiarkan, itu berarti kita yang berdosa. Mari yang setuju saja berikan tepuk tangan. Kita sudah diajar melalui Yakobus pasal yang kelima, ayat 19-20, coba diulang kembali. Bahwa kita punya tugas untuk meluruskan, kita punya tugas untuk membangun. Ya, dari ayat itu. Yakobus 5 ayat 19, saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran, dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa itu berbalik dari jalannya sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Kita diberi waktu, kita diberi waktu, kita diberi kesempatan. Ya, kalau ngomong katakanlah fasilitas begitu, saya pikir gereja kita ini tidak kekurangan fasilitas. Amin. Luar biasa. Apalagi diberikan akan disebarkan di berbagai sudut kota, di timur, di barat dan sebagainya. Bahkan istilahnya kalau soal kendaraan atau apa dan sebagainya untuk kita datang, untuk kita kunjungan dan sebagainya, ada, bisa untuk kita lakukan. Tapi kalau kemudian kita dengar dan kita tahu seperti Yesus lewat dan dia melihat seorang buta dan hanya lewat dan tidak lakukan sesuatu, itu yang sungguh-sungguh disayangkan. Kita bisa jadi tidak akan pernah bisa mendapatkan kesempatan kedua. Bisa jadi, aduh dibalik lagi, mana ya kemarin ya anak yang cacat di traffic lagi, aduh sudah tidak ada lagi. Sudah tidak ada kesempatan untuk kita berbuat baik. Sepanjang masih Tuhan berikan, mari sepanjang itu pula kita ambil kesempatan untuk nama Tuhan dipermuliakan. Mari tepuk tangan yang lebih meriah bagi Tuhan Yesus. Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Ayat inilah yang menginspirasi Nick. Lengkapnya siapa itu yang tidak punya tangan dan titik-titik. Ketika dia membaca ayat ini, dia bangkit. Dia tidak menyesali dirinya sebagai seorang yang dilahirkan cacat, tanpa tangan, tanpa kaki. Kemudian dia tangkap, untuk itulah aku dilahirkan, supaya pekerjaan Tuhan Allah disempurnakan di dalam dia. Dan sekarang dia menjadi motivator handal dunia. Kawin, cantik istrinya, punya anak, anaknya utuh. Artinya tidak cacat. Ya, bahkan dia adalah pesilancar, surfing yang handal, ya, pemain drum yang handal. Luar biasa. Ya, mungkin sudah heran, kalau sudah heran bagaimana caranya? Undangan dia atau datang ke dia. Ya. Dia motivator yang handal luar biasa. Oleh karena ayat ini, dia tidak menyesali, Tuhan pasti punya maksud kenapa aku harus lahir seperti ini. Dan dia sekarang sungguh bersyukur melalui cacatnya itu, nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Mari berikan tepuk tangan. Haleluya. Itu kalau dari sisi kita yang kurang, dari sisi kita yang cacat. Saya masih akan mengajak saudara untuk melihat kekurangan orang lain, kekurangan tempat di mana kita berkantor, kekurangan di mana kampus kita kuliah, kekurangan di mana keluarga kita berada, kita hidup di mana kita ada. Apa saja kita melihat, bukan hanya untuk mencatat, bukan hanya untuk mengkritik, tetapi untuk supaya kita punya kesempatan lakukan sesuatu. Mari berikan tepuk tangan. Haleluya. Bahkan di akhir perikop ini Tuhan mengatakan kalau kamu lihat tapi kamu tidak tahu, kamu berdosa. Tadi di atas saya sudah katakan kalau kamu tahu mau berbuat baik, tetapi kamu tidak melakukan, kamu berdosa. Secara Tuhan menghendaki kita memang sempurna. Dari berbagai aspek kehidupan, perjalanan kita, pemikiran kita, perasaan kita, komentar kita, reaksi kita, respon kita, semuanya itu diharapkan untuk membawa kita kepada kesempurnaan.
yang bisa kita lakukan. Ada banyak hal. Ya. Sekali lagi saya baca, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Di dalam dia, oleh karena dia, Allah menyatakan kuasa atau mukjizat. Saudara yang dikasihi Tuhan Kristus, kita harus, bahkan ayat 4-nya, kita ini ajakan. Yesus tidak mengatakan aku harus, tapi kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang, akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Amin. Sepanjang ada kesempatan, itulah anugerah. Sebab pekerjaan itu bisa arti luas. Bisa ketika kita di kantor, kita di rumah, apa saja bisa kita lakukan. Yang memang Tuhan izinkan kita melihat ada yang nggak benar. Kita diizinkan melihat ada seseorang yang nggak benar. Kita diizinkan untuk melihat ada seseorang yang butuh ditolong. Tuhan tidak saja memberi kepada kita sebagai itu kebetulan, tapi kesempatan kita untuk melakukan sesuatu. Amin. Apalagi kalau secara spesifik itu adalah ngomong pelayanan. Karena di situ dikatakan kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Aku datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku dalam dunia, akulah terang dunia. Saudara juga, kamulah terang dunia, kamulah garam dunia. Mari berikan tepuk tangan. Saya kemarin kan pilih MK. Saya kan sudah janji sedapat mungkin saya akan pilih MK. Dan saya akan datang lagi ke MK ya, yang ada. Dan saya tidak mau diumumkan. Saya ujuk-ujuk tiba-tiba. Apa itu tiba-tiba? Saya punya apa lah? Sidak. Sekonyong-konyong kode. Lebih yang sama. Sekonyong-konyong. Ya. Nggak nyangka. Saya sekarang lah. Pokoknya saya ingin suasananya seperti apa MK yang sesungguhnya. Saya bisa menangkap. Dan dari situlah kemudian saya mempertanyakan tentang ini ya itu. Iya Pak, kapan ya diacarkan di... Tidak usah kapan-kapan, malam ini juga. Ya, dan saya berhasil. Karena apa? Itu sudah tidur, lampunya sudah petang. Ya, berarti sudah tidur. Bodor saja. Ya, puji Tuhan, ada manfaatnya. Ya, dan saya katakan kalau toh kalian ini terganjal oleh siapapun juga, saya yang minta maaf. Saya yang nggak benar. Ya, kembali lagi. Ayo kita ibadah, kita melayani kembali. Mari berikan tepuk tangan. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah direct action. Tangkap saja. Direct action. Apa ya? Langsung bertindak. Tangkap itu. Jadi ketika kita melihat, ketika kita sudah tahu apa yang harus kita lakukan, ketika kita terinspirasi untuk melakukan perbuatan baik, jangan tunda. Yang setuju dengan saya katakan amin. Dan berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Karena memang ada satu pekerjaan yang harus dipersiapkan, tapi ada pekerjaan yang bisa langsung dikerjakan. Jangan semua pekerjaan untuk melakukan perbuatan baik itu selalu dimasukkan pada kategori dipersiapkan dulu. Waduh, saya kesini tuh tidak ada rencana untuk ini. Saya biasanya kalau melakukan pekerjaan kayak begini, saya mesti doa puasa dulu 47 hari. Cari inspirasi dulu. Waduh, untuk nolong orang begini itu tidak sembarangan, Pak Sudi. Saya harus doa dulu. Apalagi kalau sampai ternyata ujung-ujungnya apa? Untuk mengeluarkan dompet dari saku itu saya harus puasa. Susah itu. Ada bagian, pasti ada bagian yang direct bisa dilakukan secara langsung. Yesus melakukan secara langsung. Ya tidak pakai nawar lagi. Emang kamu pengen naik? Ya, so kalau kamu sudah lihat ada bulan purnama, kamu kok melihat bulan purnama. Nanti kalau kamu sudah ada bulan purnama, kamu datang tak melek ya gue. Ya berarti tidak ada bulan purnama harus melek.
Saya katakan sekali lagi untuk saudara berkata, direct action. 1, 2, 3. Satu kali lagi, direct action. Tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus. Ya. Setelah ia mengatakan semuanya itu yang meludah dan mengaduk dan seterusnya, tidak penting karena metode ini tidak perlu saudara tiru-tiru orang mutat itu, jangan-jangan tidak penting. Yang penting direct action. Ya. Ada orang wahing-wahing, terus saudara direct action. Apa mana? Baru saja habis makan durian. Ya serangnya wahing. Blok. Ya nek durian. Sebelumnya makan, sebelum durian kan appetizers ya. Apa dessert ya, sorry. Dessert ya. Sebelumnya waktu makan pete. Ya, tidak perlu dibahas. Kenapa Pak kalau diludahi? Kenapa Pak? Kok waktu Yesus menyembuhkan si Bartimeus kok tidak begitu Pak? Kalau ini kok pakai air, pakai ludah Pak? Wah, ditiru. Mau sembuh? Tak perlu. Yang penting adalah direct action. Ayat 7. Dan berkata, pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya tanah yang diutus. Saudara, Tuhan mau juga memuji orang ini. Orang ini mau taat enggak kepada perintah Yesus. Tanpa itu pun sebenarnya Yesus sudah bisa. Amin. Bahkan tanpa dia meludah dan mengosat ludah atau tanah yang diulesi dengan ludahnya itu, dia sanggup melakukannya itu. Tapi dia ingin juga melihat respon daripada orang itu. Ya, dia bisa aja, mau sate toh. Tadi makan pete atau sate atau apa? Ya, disuruh mencuci muka. Saudara yang kasih Tuhan, maka pergilah orang itu dan membasuh dirinya lalu kembali dengan matanya sudah melek. Ketika kita berbuat baik, ketika kita menolong orang, saudara juga harus sudah siap. Poin berikutnya nih, saudara juga harus siap untuk mendapatkan komentar, opini, pendapat dari banyak orang. Ada yang pro, ada yang kontra. Itu biasa. Ya, itu biasa. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, bukankah dia ini yang selalu mengemis? Ada yang berkata, benar, dialah ini. Ada pula yang berkata, bukan, tetapi ia serupa dengan dia. Orang itu sendiri berkata, benar, akulah itu. Amin. Kalau saudara ini yang menjadi objeknya, yang ditolong Tuhan. Karena Tuhan itu juga seringkali melakukan direct action. Ya, maka kita juga harus tahu apa yang harus kita lakukan. Kalau Tuhan sudah bertindak, saudara tidak perlu nawar ini, nawar lagi. Kalau toh kita melakukan perbuatan baik, pasti akan ada opini, pasti akan ada komentar. Saudara tidak perlu takut dengan komentar. Sepanjang itu adalah sesuai dengan firman Tuhan, lakukan saja. Terserah orang mau mengatakan apa. Yang penting nama Tuhan dipermuliakan. Dan orang ini kemudian juga memberikan pengakuan dengan jujur, akulah dia, akulah itu. Maka kata mereka kepadanya, bagaimana matamu bisa melek? Jawabnya, orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku, dan berkata kepadaku, pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu. Lalu aku pergi, dan setelah itu aku membasuh diriku, aku dapat melihat. Lalu mereka bertanya kepadanya, di manakah dia? Jawabnya, aku tidak tahu. Orang yang dapat mujizat belum tentu mengenal Yesus secara pribadi. Amin. Kita masih punya tugas untuk memperkenalkan orang yang sudah mendapat mujizat untuk dia mengenal Yesus secara pribadi. Mari berikan tepuk tangan. Haleluya. Memang pada ayat 13 sampai selesainya malam ini saya tidak cukup waktu untuk menjelaskannya. Akhirnya orang ini pun akan memberikan pengakuan, dialah Nabi, dialah Mesias. Tanpa rasa takut, bahkan bapaknya sendiri tidak berani memberi pengakuan itu. Karena takut dikucilkan. Ya, takut dikucilkan. Saya baca lompat saja, lompat. Karena apa saudaraku, pada waktu itu Yesus melakukannya tepat pada hari Sabat.
ya, tepat pada hari Sabat. Itu ayat 14. Adapun pada hari waktu Yesus mengaduk tanah dan memelekkan mata orang itu adalah hari Sabat. Ada di antara kita atau Kristen hari ini itu seringkali terjebak dengan aturan-aturan pemahaman agamawi seperti ini. Sehingga kalau kita melakukannya tidak sesuai dengan adat tradisi atau kebiasaan yang ada di gereja itu dan sebagainya, dianggap kita melanggar. Padahal yang namanya melakukan perbuatan baik kapanpun, selama 24 jam sehari, selama 1 minggu, 7 hari selama 1 minggu, ketika ada kesempatan berbuat baik, Tuhan perintahkan kita berbuat baik. Tapi dipermasalahkan orang-orang yang merasa saleh, orang-orang yang merasa ngerti aturan-aturan agama. Dan itu masih ada sampai dengan hari ini. Ya, menganggap dirinya lebih saleh. Bahkan saya sendiri merasa saya dituntut harus lebih kudus daripada Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saya melakukan sesuatu, sebenarnya tanggung jawab saya adalah bagaimana pekerjaan pelayanan itu berjalan dengan baik. Dan kalau saya kemudian menegur, itu bukan berarti saya membenci orang itu, tapi saya sedang menuntut tugas tanggung jawabnya. Mari yang setuju berikan tepuk tangan. Orang seringkali kemudian mengomentari hanya pada saat itu melihat, tapi tidak pernah melihat bagaimana akumulasi perjalanan sebelumnya. Ya. Jadi saya juga tidak harus diperhatikan berdiri saya pada soal dilema. Sepanjang itu memang tugas dan tanggung jawab saya untuk melakukan sesuatu, pelayanan, program dan sebagainya, ya kita harus lakukan. Ya. Dan kalau saya membiarkan seperti contoh Imam Eli ketika 2 anaknya itu melakukan Hofni dan Pinehas itu melakukan bersetubuh di depan pintu kemah pertemuan. Tegurannya cuma apa? Mbok jangan gitu toh. Ngono ya ngono ning aja ngono. Ngono ya ngono ning aja ning ngono. Wong nang ngarep kono iki ana hotel. Ya to mbok ning hotel kono to. Anak ditegur keras oleh Tuhan karena Imam Eli tidak menghajar anaknya, tidak memperingatkan dengan keras. Ya, jadi kadang-kadang bahasa kemudian, kok begitu? Padahal ketika si Hana doa qomat kamit, si Eli negurnya apa? Perempuan, sampai kapan kamu bisa lepas dari kemabunganmu? Aku bukan perempuan Lucila. Aku seorang perempuan yang sedang sedih hati. Begitu berat persoalan yang aku hadapi. Sehingga begitu banyak perkataan yang harus aku sampaikan kepada Tuhan. Karena aku berkata-kata qomat kamit saja. Ini keras tegurannya. Tapi terhadap anaknya, dia hanya kata, "Mbok ya jangan gitu toh yo. Aduh, ngono kok ngono, meneng kono. Kayak ngono ki kowe ora kok raja-raja gitu." Apakah teguran itu harus seperti itu? Saudara yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan sungguh luar biasa. Kalau sekarang saya bandingkan sedikit tentang keberadaan kita dengan Nick. Nick tidak punya tangan sama sekali, Nick tidak punya kaki sedikit pun. Ada cilik di sebelah kiri itu, ini cilik. Dan dia bisa ngetik dalam 1 menit itu berapa kata. Saya membaca kisah dia itu, dia bangkit dari rasa bersalah dan penyesalan yang dalam itu. Dia bangkit karena ayat ini. Jadi kita harus memahami betul. Kalau saudara melihat ada kekurangan orang lain, disitulah Tuhan mau supaya saudara melengkapi orang itu. Kalau saudara melihat pada dirimu ada kekurangan, juga demikian Tuhan Allah akan melengkapi kekurangan yang ada pada saudara. Kemuliaan Tuhan pasti akan dinyatakan. Rasul Paulus pernah berkata bahwa justru dalam kelemahanlah aku menikmati kuasa Tuhan. Justru kuasa Tuhanlah terjadi pada saat aku lemah.
Dan di situ dikatakan bahwa ayat yang ke-14 tadi, karena Yesus memang melakukannya pada waktu Sabat. Jadi semuanya sebenarnya dituntut harus harinya yang lebih kudus daripada Tuhan. Ya. Ini yang perlu untuk kita renungkan. Karena itu orang-orang Farisi pun bertanya kepadanya, bagaimana matanya menjadi melek. Ya. Dan ayat 16, maka kata sebagian orang-orang Farisi itu, orang ini tidak datang dari Allah, sebab ia tidak memelihara hari Sabat. Hari Sabat lebih penting daripada menolong orang. Hari Sabat lebih penting daripada mempermuliakan nama Tuhan. Wow. Ya. Ini yang sedang dibongkar oleh Tuhan Yesus. Sedang diletakkan pada proporsi. Dan saya ingin juga mengajak bahwa sebenarnya cadangan daripada pemulihan atau restorasi dari gereja ini itu bukan hal yang baru sebenarnya. Ya, tapi hanya diingatkan oleh Tuhan untuk kita lebih fokus di sana, untuk kita mau merestorasi diri, untuk kita juga bisa menjadi bagian dari restorasi yang harus terjadi. Mari sekali lagi tepuk tangan yang lebih meriah buat Tuhan. Haleluya. Maka saudara, saya tutup sampai pada ayat yang ke-17 saja, sebab sebagian pula berkata, bagaimanakah seorang berdosa dapat membuat mujizat yang demikian? Maka timbullah pertentangan di antara mereka. Apakah kemudian pertentangan itu membuat kita semangat kita jadi gendar? Apakah pertentangan membuat kita kemudian tidak lakukan lagi pekerjaan yang baik itu? Tas jalan. Pasti ada pertentangan. Karena manusia tidak pernah bisa dilepaskan dari subjektivitas, ya, dari pendapat pribadi. Tapi tempatkan kebenaran, tempatkan perbuatan baik, tempatkan untuk memberikan sesuatu yang berguna bagi orang lain, itu jauh lebih tinggi dari pendapat subjektif kita, dari pendapat kita sendiri. Ya. Setelah yang dikasih Tuhan, dan kemudian lalu kata mereka pula kepada orang buta ini, dan engkau, apakah katamu tentang dia? Karena ia telah memelekkan matamu. Dia tegas menjawabnya. Jawabnya, ia adalah seorang nabi. Tapi tidaklah demikian orang tuanya. Tetapi orang-orang Yahudi itu tidak percaya bahwa tadinya ia buta dan baru dapat melihat lagi. Sampai mereka memanggil orang tuanya. Aduh, sibuk sekali. Hanya ada orang dari buta melek loh kok jadi masalah. Ada orang lapar menjadi kenyang kok jadi masalah. Orang telanjang kemudian menjadi berpakaian kok dibikin masalah. Orang nggak benar jadi benar kok dipermasalahkan. Orang yang terbuang kemudian diikut kembali kok dipermasalahkan. Ya, itu kira-kira. Ya, konteksnya. Kenapa sampai kemudian dipanggil orang tuanya itu? Oh, yang kurang gawe tadi. Ya, sampai seperti itu. Dan inikah anakmu yang kamu katakan bahwa ia lahir buta? Kalau begitu bagaimanakah ia sekarang dapat melihat? Jawab orang itu. Yang kami tahu ialah bahwa dia ini anak kami dan bahwa ia lahir buta. Tetapi bagaimana ia sekarang dapat melihat? Kami tidak tahu. Ada orang, bahkan orang yang terdekat dengan objek, dengan kisah, itu pun juga tidak berani bersaksi tentang kebenaran. Ini orang tuanya sendiri. Tetapi bagaimana ia sekarang dapat melihat? Kami tidak tahu. Dan siapa yang memelekkan matanya? Kami tidak tahu juga. Tanyakanlah kepadanya sendiri. Ia sudah dewasa. Ia dapat berkata-kata untuk dirinya sendiri. Artinya sudah melemparkan bola. Lepas tanggung jawab. Membebaskan diri dari. Dijadikan Tuhan menjadi saksi. Ya, jadi saksi. Malam ini saya tidak tahu kalau Bu Rahmat ini hadir. Dan saya mendapatkan firman dari Yesaya 43 ayat 10. Ya, saya tidak tahu, dan ketika kemudian saya dapat ayat itu, saya kasih tanda. Ayat itu saya kasih tanda. Ya. Ibu, waktu-waktunya lebih banyak di Jember. Tuhan melakukan ibu supaya ibu lebih aktif membantu pengembalaan di Jember. Kalau telinga gini, tapi kalau saya ingin kepastian melalui mata gini. Ya.
Sebentar Ibu siap untuk didoakan. Siap? Oke. Coba beri tepuk tangan buat Bu Rahmat ya. Manfaatkan waktu. Manfaatkan waktu. Ya, manfaatkan waktu. Dan orang tuanya itu berkata demikian karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Sebab orang-orang Yahudi itu sepakat bahwa setiap orang yang mengaku dia sebagai Mesias akan dikucilkan. Saudara yang dikasih Tuhan, inilah situasi yang ada terjadi. Dan apa yang terjadi dalam Alkitab sampai Tuhan Yesus datang akan tetap terjadi. Tapi bagaimana saudara menyediakan diri saudara untuk memanfaatkan waktu, kesempatan, dan apa saja yang ada pada saudara untuk mempermuliakan nama Tuhan. Yang setuju dengan khotbah ini, berikan tepuk tangan. Haleluya.